Lahi fala ahadun amalu bi kauli. Balil maqasidana waghfir lana Muhammadu ya wasi'al karami wa kulluhum min rasulillahi multamisun qurban minna bari awras minad diyami ya rabbi bil mustafa balil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila sayyidina habibina syafi'ina rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin thumma ila arwahil awliya wasyuhada wassalihin wa a'immatir rasyidin thumma ila arwahil abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina fid din ولمن حق علينا خصوصا إلى المؤلف الإمام أبي شجاع الأصفهاني بأصوله وفروعه أن الله تغشاه برحمته والمغفرة وأجل علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. Jamaah sekalian, di pertemuan yang lalu kita membahas hal yang berkaitan dengan jenazah dan masih bersambung sampai malam ini, di mana pertemuan yang lalu sedikit kita bahas daripada kewajiban atau hak-hak mayit, yaitu mandiin, kafanin, sholatin dan nguburin, gitu ya. Dimana yang lalu adalah mandiin, dan mandiin itu kemarin kita bahas minimal adalah mengenai air semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu yang mana mandiin yang dikatakan minimal. Lalu ada yang dikatakan kesempurnaan mandi tersebut, yaitu dengan ganjil, ya, dengan cara ganjil, dan juga awalnya dikasih daun bidara, akhirnya kafur, ya, akhirnya pakai kafur. Di mana itu adalah untuk apa? Untuk mengawetkan mayit. Dan diberikan kesempurnaan lainnya, sebagaimana orang masih hidup dikasih apa nih? Kasih wangi-wangian lain seperti sabun, seperti sampo dan lain-lain. Jadi ini semata-mata untuk pemandian terakhir kalinya di dunia.
Kemudian malam ini baru kita akan menjelaskan daripada kafanin. Udah belum kafanin? Sekarang ya? Belum ya? Malam ini. Wa yukaffanu fi salasati aswabin bidin laisa fiha qamisun wala imamatun. Dan dikafankan. Nah, sekarang malam ini dikafanin. Dikafanin fi salasati aswabin bidin, pada 3 pakaian atau 3 kain kafan bidin, warnanya putih. Laisa fiha qamisun, bukan di situ termasuk gamis, wala imamatun, dan juga bukan termasuk imamah. Makanya kadang konteksnya ini kalimat bukan gamis, bukan imamah, seolah-olah nggak boleh gitu ya, bahasanya gitu ya, untuk bukan gamis, bukan imamah, bukan seperti itu. Maksudnya adalah dari 3 kain kafan ini, 3 ini bukan termasuk gamis, bukan termasuk imamah gitu. Maka bahasa lainnya apa? Kalau mau sempurna untuk laki-laki, 3 mayitnya laki-laki, 3 kain kafan dilapisi gitu ya. Kemudian ada gamisnya, kemudian ada imamahnya. Itu kalau sempurna. Kita ngomongin sempurnaan. Dan ini sampai sini doang, titik doang. Jadi kalau titik berarti pembahasan kain kafan cuma sebentar doang ya. Tapi kalau kita luaskan adalah kan yang mayit bukan hanya laki-laki, perempuan gimana? Nah, kalau perempuan, mayit perempuan ini untuk afdolnya, untuk bagusnya 2 kain kafan, ya 2 kain kafan, 2 lapis kain kafan, atau berarti 2 lapis namanya. 2 lapis ya, 2 lapis kain kafan. Kemudian ada khimar itu adalah bagian kepala, muka, itu namanya khimar. Kemudian ada lagi namanya gamis. Kemudian terakhir izar itu adalah kain itu yang menutupi ya kayak sekarang kita ini dari ujung kaki sampai perut. Jadi itu namanya kain, sarung kayak gitu, sarung kain sama bawahan. Nah, bawahan. Jadi itu kita kalau ngomongin kesempurnaan dalam kain kafan. Kain kafan mengkafankan mayit. Ada yang bagian laki-laki, ada yang bagian perempuan. Kemudian ada yang namanya hak Allah, ada yang namanya hak manusia itu sendiri atau mayit sendiri. Kalau berbicara hak untuk mayit itu diapain? Dibaguskan, yaitu dari ujung rambut sampai ujung kaki ketutup. Itu kalau bicarakan hak bagi si mayit. Ya, kenapa ya? Nanti kan pakai apa tuh? Dikenain tanah ya, atau tanah ya, ditumpuk sama tanah. Jadi kalau misalkan enggak semuanya kena bagian badannya dari ujung kaki, ya nanti kenapa kena tanah. Maka dikatakan itu hak bagi mayit. Sekarang kalau misalkan enggak bisa gitu, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, karena mungkin orang tersebut, mayit tersebut nggak punya apa-apa. Tapi di sana ada hak Allah. Apa itu hak Allah? Hak bagi Allah. Hak bagi Allah, kafani dia sebagaimana ketika dia masih hidup, menutup auratnya. Ya, menutup auratnya. Jadi untuk laki-laki minimal bagi hak Allah itu adalah laki-laki minimal ketutup dari pusar sampai dengkul sebagaimana masih hidup ya. Kalau perempuan semuanya kecuali wajah sama telapak tangan kalau ngomongin sholat. Gitu kan ya. Jadi ala kulli hal itu batas minimal bagi hak untuk hak bagi Allah. Hak bagi mayit ya sempurna semuanya, walaupun 1 lapis doang. Karena kita katakan minimal memberikan kain kafan, mengkafani mayit untuk wajibnya untuk mayit itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, karena nanti akan dikuburkan. Oleh karena itu tadi kita katakan karena nanti kain kafan itu menutup mayit tersebut, baiknya jangan ada suatu yang ada kaitannya dengan Al-Quran. Ini kadang ada orang tabarukan buat mayit biar nanti ditemenin dengan ayat-ayat Al-Quran, ditulis misalkan di kain kafannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un misalkan. Kita kan kain kafan itu dimasukin ke kubur, pantas gak ada ayat Al-Quran dalam kubur gitu ya.
Maka karena nggak pantas, di situ ulama kita mengharamkan. Jangan, kecuali kalau udah misalkan terjadi, misalkan ya mau diapain lagi? Ternyata pas digali udah nggak ada, misalkan repot. Jadi kalau udah ya udah. Tapi ketika dengan pengetahuan ilmiahnya atau pengetahuan agamanya, ini nggak pantas nih ayat Al-Quran, walaupun cuma satu kalimat ada di kafan mayit kemudian dikuburkan. Bahkan yang namanya tulisan pun khilaf. Ini kalau udah terjadi ya udah biarin. Ya kan ada tuh di kuburan di batu tulisannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ada ya. Ini kita ngomongin kalau terjadi udah biarin. Ini kalau misalkan belum, dengan pengetahuan agama kita, pantas nggak sih ada di bawah gitu tulisan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin kalau bahasa Latin ya nggak jadi masalah ya, artinya. Tapi kan di bawah, kecuali mungkin tempatnya agak tinggi. Ada ya, mana agak tinggi ya? Ada, misalkan para wali-wali Allah atau para kiai terkadang kuburannya dikasih gundukan, dikasih apa namanya itu, yang agak tinggian gitu ya, semen terus tinggi gitu. Nah terusnya apa ditulisnya dengan bahasa Arab, innalillahi, pakai bahasa Arab, Habib Fulan, Kiai Fulan gitu. Itu kalau misalkan tinggi nggak jadi masalah. Ini khawatir kalau misalkan di bawah itu doang, ya di bawah. Maka kalau memang udah terjadi biarin. Cuma kalau misalkan belum, ya tadi kita kadang ingetin kalau bisa pakai bahasa Indonesia aja gitu ya. Baik. Ya, kemudian di sini apa sunnahnya nih, kita ngomongin sunnah. Ngomongin sunnahnya adalah pakaiannya putih, kain kafannya putih. Jangan mentang-mentang dia itu demen merah, kain kafannya merah. Demen biru, pakai kain kafannya biru. Wah, mentang-mentang juara champion. Ya, mentang-mentang juara itu jangan juga. Jadi aku lihat kita ikuti seabdul warna, yaitu warna putih, ya warna putih. Apalagi yang berkaitan dengan kain kafan, sekarang orang mengatakan, ada orang mengatakan di kitab syaratnya ini, syaratnya matan riwayat Tafiq, ada syaratnya itu saya baca di situ. Ulama mengatakan berikanlah pakaian kepada mayit sebagaimana dia layaknya hidup. Tuh. Jadi apa? Kafankan mayit sebagaimana ketika dia masih hidup. Lalu ketika saya baca itu, ya untuk positifnya, ya mungkin ulama ini berbicara perempuan dulu, masya Allahnya dengan apa? Dengan pakaian yang tertutup, dengan abayanya, dengan ininya dan seterusnya. Sekarang kalau kita kaitkan kalam ulama tersebut di zaman sekarang, kesian. Iya, banyak yang telanjang. Kadang kaos adanya dipakai. Ya, terkadang bajunya bagus, cuman tangannya kosong, pakai sampai keteknya, sampai gorek sonak mungkin, sampai nablak ya, kalau bahasa baso nablak, pasti sama. Ya, jadi kalau misalkan dia meninggal, dikafanin kayak begitu, ya udah lucu. Ya, jadi apa? Di situ ada hak bagi mayit, walaupun dia mungkin kebiasaan hidupnya terbuka, ya udah kita karena dia muslimah, kita tutup juga sebagaimana minimal menutup aurat bagi perempuan. Makanya ada ulama kita memberikan statement, orang yang aneh ada dua. Ini kata ulama tersebut, orang aneh itu ada dua. Yang pertama adalah orang itu nggak pernah masuk ke masjid, nggak pernah masuk ke musola. Sekali masuk ke musola, masuk ke masjid, disolatin. Paling depan lagi itu katanya. Paling depan, aduh. Ini dikatakan orang aneh. Ini kata ulama tersebut, kata saya. Yang kedua katanya apa? Perempuan biasa dengan pakaian terbukanya, blah. Sekali ketutup dikafani. Ya, sekali ketutup dikafani. Ini serem juga nih ulama ngomong kayak gini. Jadi ini sebatas teguran
di mana kita punya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mari kita, mungkin kita nggak bisa membalas kebaikan yang Allah sudah berikan banyak, kenikmatan yang berikan banyak, baik itu rezeki segala macam. Tapi ayo kita ikuti perintah Allah yang namanya sholat, jangan ditinggalin. Yang namanya pakaian, ayo tertutup. Allah sudah mengatakan tertutuplah. Ya jangan jangan ngumbar-ngumbar. Sekarang udah rame nih. Ada namanya TikTok, ada di Instagram, dia joget-joget, dia ini, dia tahu banyak orang. Sekarang pikirannya yang namanya dunia itu sementara. Sekarang kalau misalkan diabadikan joget-joget tersebut, ya kalau misalkan dia meninggal, dosanya nyampe juga tuh, kecepetan dosanya. Ini yang ngeri. Jadi ini yang kita pengen adanya pengajian, pengen adanya kajian-kajian ini buat ngingetin kita semua. Bukan antum aja, ya saya juga. Ya, jadi alat melihat saling menasehati, saling memberikan perhatian, khususnya buat keluarga kita di rumah, orang kakak atau adik perempuan kita atau anak-anak yang mungkin sudah pandai bergaul, minta tolong untuk dilihatin sholatnya bagaimana, dilihatin pakaiannya bagaimana, karena sekali lagi ini yang dikatakan untuk adanya saling menasehati. Karena udah banyak di luar sana ya begitu ya, suka dia terbuka ini dan lain-lain. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala yang namanya qu anfusakum wa ahlikum nar sekarang terjadi pada zaman kita. Ya, mungkin dulu kelihatannya orang berdakwah ini, tapi dia nggak tahu bagaimana keluarganya. Ya, maka kembali kepada dirinya, qu anfusakum wa ahlikum nar, lindungilah diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Jangan ngomongin luar dulu dah, ngomongin keluarga kita dulu. Jangan bicarakan orang lain, tapi bicarakan kita dulu. Ini maksudnya firman Allah Ta'ala seperti itu biar memberikan introspeksi diri kita udah sejauh mana. Ya, udah sejauh mana. Jangan orang nyuruh, ayo kurban, dia sendiri gak berkurban. Ya, dia sendiri gak berkurban. Apalagi di zaman sekarang nih? Orang kaya mental miskin. Orang kaya mental miskin. Maksudnya apa tuh? Ya tadi nggak mau sodako, nggak mau berkurban, padahal Allah berikan rezeki yang masya Allah. Gitu ya. Jadi orang kaya mental miskin tuh. Ya kita ngerti nih. Yang namanya yang 10 hari pertama Dzulhijjah itu luar biasa. Mau itu sodako, mau itu amal lain yang namanya itu sholat sunnah atau puasa sunnah. Waduh, puasa sunnah di 10 Dzulhijjah ini bagus ya, bagus. Insya Allah kita besok akan puasa ya. Insya Allah walaupun sunnah kita puasa, karena ganjarannya dalam satu riwayat dikatakan satu hari aja dia puasa di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini sama aja pahalanya sampai 1 tahun. Jadi 2 hari puasa 2 tahun terus begitu. Nah besok insya Allah hari tarwiyah, hari ke-8 puasanya seperti juga. Nah 9 di plusnya apa? Di hari ke-9 atau hari Kamis besok, yaitu hari Arafah, diampuni dosanya selama 2 tahun. Dosa tahun sebelumnya sama tahun setelahnya. Ya, dosa-dosa kecilnya. Jadi Anda lihat itu fadilahnya. Tapi entar kalau tanggal 10 atau hari Jumat atau 10 Dzulhijjah itu Idul Adha, nggak boleh puasa, tapi kan bisa melakukan amal-amal lainnya, salah satunya berkurban dan lain-lain. Yang Nabi katakan mal amalu fi ayamin afdalu minhu fi ashri dzulhijjati. Tidak ada suatu amalan pada hari-hari lebih afdal darinya pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai-sampai sahabat bertanya, gede banget tuh amalan 10 pertama. Tapi masih kalah kali sama jihad di jalan Allah. Akhirnya mereka bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, apakah termasuk jihad di jalan Allah masih kalah sama orang yang beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Apa jawaban Nabi? Walal jihadu fi sabilillah, termasuk jihad di jalan Allah masih kalah. Kecuali kata Nabi, kecuali dia keluar menuju medan peperangan melawan non-muslim dan dia gak ikhlas untuk berjuang di situ, dan dia tidak kembali lagi ke rumahnya, alias mati syahid. Ya, mati syahid nomor 1 nih. Tapi kalau misalkan dia berjuang dengan Allah Subhanahu wa taala, dia mati syahid, kembali selamat,
masih kalah dengan amalan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka ini suatu kesempatan kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan kita melaksanakan sholat sunnah, kita melaksanakan sholat fardu pasti, kita sodako, kita bakti sama orang tua, termasuk kita bersih-bersihin masjid, musola, mungkin nanti ada gerakan kayak gitu ya, atau di jalan bersih-bersihin sampah segala macam. Itu pahalanya jangan sembarangan. Itu termasuk amalan baik di 10 hari pertama Dzulhijjah. Artinya luar biasa itu pahala. Ya, jadi kesempatan kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan kita bisa melaksanakan amal-amal soleh di dalamnya. Makanya kalau kita doain mudah-mudahan pada kaya. Kalau baik orang pada kaya kan pada ngaji. Kalau baik itu dah malas ngaji. Kita bilangin, kita doain cukup aja ya. Cukup. Kalau doain kaya, tadi kan kaya minta miskin itu nggak lucu, gitu ya. Cuma kalau misalkan kita doain kaya itu pada ngaji, gitu juga. Gimana nih? Doain kok biar kaya. Cukup aja ya. Tetap ngaji saya mas. Tetap ngaji cukup ya. Cukup beli pajero, cukup beli mobil, beli makanan, cukup semuanya. Ya kalau nggak pajero, bujero ya. Jadi lihat kembali kepada apa? Kembali kepada kitab ini yang putih-putih. Dan termasuk gamis. Nah, makanya kalau perempuan tuh bahasanya setelah dimandiin kapan itu pakai sarung dulu. Setelah sarung nanti gamis, terakhir baru baru lipatan yang 2. Kalau laki-laki apa nih? 3 lapis, di situ ada gamisnya, di situ pakai imamah. Ya, loh kan dia di dunia jarang pakai imamah misalkan. Atau dia nggak pernah imamah, kenapa diimamahin? Ini lagi-lagi imamah itu sunnah, ya. Kita ngomongin sunnah, bukan ngomongin yang lain-lain. Jadi jangan katakan dia nggak pernah pakai imamah, tapi sekali meninggal diimamahin, dikafanin. Ini buat kesempurnaan atau persembahan terakhir bagi mayit, karena sempurnanya orang kayak begitu, sunnah-sunnah dikerjain. Jangan mentang-mentang itu sunnah, nggak usah lah, orang dia hidup juga nggak pakai imamah, nggak pakai gamis, janganlah. Ini nggak bisa begitu. Kalau sunnah bukan biarin. Termasuk apa? Ngomongin sunnah. Ketika kita melihat kambing atau kebo atau sapi atau onta yang akan dikurbankan, itu sunnahnya apa? Kita bertakbir walaupun kita nggak kurban. Ini kita buat anak kecil nih. Ayo melihat kambing tuh nanti kurbanin, tuh lihat tuh dipoto udah. Begitu doang. Tapi ketika dia melafazkan Allahu Akbar, itu hukumnya sunnah. Jadi kita kalau ngajakin bini gitu ya, atau sendiri melihat kambing kurban di pinggir jalan, kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khususnya nanti ketika ketika mau disembelih pada hari Idul Adha ataupun hari-hari tasyrik, gitu ya. Jadi itu takbir. Kan dia nggak berkurban, tapi dia mendapatkan kesunahan takbir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ini enggak ya, melihat kamu, woi sapi dia foto dia selfie. Sih bener-bener saya. Jadi apa? Seknya doang Allah Akbar enggak. Ya, jadi kita kencengin dengan dengan bertakbir, dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang diajarkan para ulama kita. Jadi sunnah jangan disepelein, ya. Jadi sunnah jangan disepelein. Kayak amin disepelein walaupun aminnya kadang berantakan tuh amin berantakan. Itu boleh. Terus sunnah tuh amin. Ada amin panjang bener. Nih kata Nabi SAW di kitab At-Targhib wa Tarhib, kalau imam baca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qulu amin. Katakanlah amin. Jadi aminnya benar pas amin, gitu ya. Kenapa ya Rasulullah? Kalau mufakat artinya sama amin ente dengan aminnya malaikat, jadi malaikat hadir tuh orang lagi sholat. Awalnya malaikat ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau aminnya pas dengan malaikat, jadi nadanya pun sama, A-nya panjang, minnya panjang, tapi panjangnya sesuai. Amin, ini enggak main-main, panjangnya soalnya amin atau amin
Salah. Ya, jadi apa? Samain, ya, samain. Termasuk apa lagi ketika i'tidal? Rabbana walakal hamd. Biar sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Kita baca itu. Kalau kita baca walakal hamd, malaikat pun baca itu setelah i'tidal, setelah ruku. Allah sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Kata Nabi, kalau Rabbana walakal hamdu itu sama dengan malaikat, dosa-dosanya diampuni juga. Ya Allah. Ya, satu lagi nih kalau berkaitan dengan i'tidal sama iftitah. Apa itu? Orang kalau baca lagi iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, itu pintu-pintu langit terbuka buat kita. Berarti kalau pintu langit terbuka, kehadiran Allah SWT lebih cepat doanya. Jadi ketika baca doa itu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, pernah kita baca ini wajah. Tapi itu tuh berpusing. Makanya ketika ada orang sholat sama Nabi SAW, kemudian apa? Jamaah siap-siap juga pada sholat Allahu akbar, ada yang baca Allahu akbar kabira. Terus selesai sholat, Nabi apa? Nabi balik badan. Wahai jamaah, manil mutakallim? Siapa nih yang ngomong tadi? Siapa ngomong tadi? Yang tadi apa? Allahu akbar kabira. Hamdan. Akhirnya apa? Sahabat itu jawab, ya Rasulullah saya. Oh ente, tahu gak ente? Ketika ente baca itu pintu-pintu langit terbuka buat orang yang baca itu. Ya, dan Nabi kasih tahu doa iftitah pun bagus. Tapi tidak sunnah lagi doa iftitah kalau misalkan imam udah baca surah. Kalau lagi baca Fatihah boleh. Tapi kadang ada masuk, ya. Masuk terus apa nih? Datang imam lagi baca surah, Fatihah udah selesai. Nah kita pengen dapat fadilah itu, Allah berkabiro, nggak sunnah. Kenapa nggak sunnah? Karena kan nggak terburu Fatihahnya. Jadi ada kewajiban yang apa nih yang harus dilakukan itu Fatihahnya. Tapi kalau misalkan berbuat apa, bareng dia sama imam udah siap-siap takbir, kita di belakangnya Allah Akbar juga. Nah imam baca Fatihah, ya kita baca doa iftitah tersebut. Satu lagi kapan? Satu lagi ketika i'tidal. Ketika i'tidal, Nabi sholat sama jamaahnya. Ketika i'tidal ada orang yang letuk di belakang. Bacanya pelan, tapi Nabi tahu. Bilangnya apa? Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hafal ya? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Selesai sholat, Nabi pun balik badan. Manil mutakallim? Siapa yang ngomong kayak gitu tadi? Ngomong hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Orang itu nggak jawab. Wah, gue takut. Ya, gue dengerin Nabi yang gue digaplok, ya gue dikurban nanti harus kurban. Ya, gue nggak mau dah, gue diem dah. Nabi ngomong lagi yang kedua kalinya. Manil mutakallim? Siapa yang tadi mau baca kayak begitu? Wah, 2 kali nih. Kayak kambing pun tadi dia dipotong yang ketiga kalinya. Manil mutakallim? Siapa yang ngomong? Aku dah daripada ntar ini beda ngomelin dah. Kali aja ada hikmahnya, ada fadilahnya. Bener. Akhirnya beliau angkat tangan. Ya Rasulullah, saya pelakunya. Saya yang ngomong tadi. Oh ente yang ngomong. Ketahuilah wahai fulan, ente tadi ketika baca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, itu ada datang 30 malaikat lebih berebutan untuk mencatat kebaikan yang ente baca tadi. Pahala itu pada berebutan 30 malaikat lebih. Betul apa nih? Untuk mencatat kebaikan dan pahala buat orang tersebut yang baca. Waduh, udah gitu ada yang mengatakan apa tadi? Pintu langit pun terbuka. Jadi ini pahala besar bagi orang yang baca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sekali-sekali boleh, ya. Jadi boleh kita terkadang baca Rabbana lakal hamd milkus samawati wal ardi. Amin. Musyrikin mengadukan gitu. Itu yang kita biasa praktekin. Boleh sekali-sekali kita tambahin dengan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sekarang kita lanjutin lagi, masih ada 10 menit. Minggu depan masih ngaji kan? Masih ada tasik kan ya? Sabtu, Minggu, Senin.
Selasa. Bakso lebaran Sabtu. Selasa. Iya, Jepang lawan Indonesia Selasa. Malamnya udah kasih lagi. Selasa Jepang lawan Indonesia. Sore pengen Soalnya prima. Wah, dekat-dekat maghrib itu. Iya. tanggung aja udah gimana? Wayukan biru. Nah, sekarang kita masuk yang baru. Masalah kafanin udah selesai ya. Tapi boleh nggak orang habis dikafanin disolatin? Belum dikafanin tapi disolatin, boleh? Kan habis mandi ini. Belum dikafanin disolatin, boleh? Kan tertib ya biasanya ya. Mandi, kafanin, sholatin. Ini maksudnya udah dimandiin belum dikafanin dikatakan boleh bagi orang yang pengen sholat ghaib mayitnya jauh di mana. Ya, jadi ketika ada orang meninggal, saudara kita meninggal di Surabaya misalnya jauh, di Malang kan jauh, di Bali jauh lagi, di Jepang apalagi jauh. Cina, Jepang, Cina. Ya, kan jauh. Nah, kita tahu saudara kita meninggal dunia misalkan di sana. Wah, meninggal dunia baru banget. Yuk sholat ghaib. Baru ketahuan meninggal udah sholat ghaib, nggak bisa. Tapi kalau udah dimandiin baru bisa. Kalau dikafanin boleh. Artinya apa? Nggak apa-apa. Walaupun hukumnya makruh. Bagusnya kapan? Kalau udah dimandiin, udah dikafanin, baru disolatin. Jadi kembali kepada kalimat sholat ghaib ini yang jauh. Jadi boleh ketika di sana di Surabaya, di Bali, di Cina meninggal dunia tuh jangan langsung disolatin dulu. Kalau udah dimandiin baru boleh. Syukur-syukur udah dikafanin di sana, baru disolatin di Indonesia misalkan dengan sholat ghaibnya. Ini pernah dilakukan sholat ghaib yang dikatakan pertama kali oleh baginda Nabi Muhammad SAW terhadap Najasyi. Najasyi ini adalah raja Ethiopia, raja Habasyah yang ada di mana tuh? Mungkin Nigeria sekarang ya, Afrika itu ya. Nah itu beliau agamanya dulu Nasrani di zaman Nabi SAW. Tapi karena beliau alhamdulillah mendapatkan dakwah dari sahabat Nabi yang datang ke Habasyah, beliau masuk Islam. Tapi masuk Islamnya nggak berlangsung lama, beliau meninggal dunia, nggak ketemu Nabi, tapi beriman. Nah Nabi tahu beliau beriman sehingga Nabi sholatin di Mekah Al-Mukarramah dengan nama sholat ghaib. Tahu sholat ghaib? Sholatnya di sini, mayatnya di mana, gitu ya. Nah itu artinya apa? Itu pertama kali diadakannya sholat ghaib. Ini boleh? Boleh. Nabi pun melakukannya. Kalau dipendam kalau sholat ghaib? Nggak apa-apa. Udah dikubur, nggak apa-apa. Jadi makin dikubur lagi. Apalagi udah kesononya ya. Atau udah 2 hari, ya Allah si fulan udah meninggal. Sholat ghaib dah, boleh. Begitu ya. Kita datang dulu, jangan ada dipendam gitu. Oh, kita datang, itu kita sholat di depan kuburnya boleh, ya. Karena udah karena apa tadi? Karena kita udah terlambat. Ternyata udah dari kuburin kita sholat di depan kuburnya itu boleh. Nah, gimana tuh? Kan namanya sahabat Nabi itu melihat Nabi, beriman kepada Nabi. Tapi Raja Najasyi ini beriman kepada Nabi, tapi gak melihat Nabi. Ini kalau dalam ilmu mustalah apa nih? Dalam ilmu mustalah ada yang namanya mukhadram. Mukhadram adalah orang yang beriman kepada Nabi di zaman Nabi masih hidup, tapi gak bertemu Nabi. Itu namanya mukhadram. Ngomong dulu kalau minum-minum. Iya. Belum dibuka. Iklan apa? Iklan tak pakai mobil. Kopi ada. Ini enak ada telurnya. Iya. Nggak ada tinggal dulu. Iya. Ngomongnya apa tadi? Mukhadram, ya mukhadram. Seperti siapa Raja Najasyi yang bisa kita dengarkan. Raja Najasyi itu dia mukhadram. Ada lagi siapa nih? Mukhadram juga, nggak ketemu Nabi. Namanya Uwais
Al-Qarni, sering kita dengar ya. Uwais Al-Qarni itu hidupnya di zaman Nabi loh. Sampai-sampai beliau itu pengen ketemu Nabi di Madinah. Beliau ada di Yaman. Dan Sayyidina Umar bin Khattab udah dinasehatin sama Nabi Muhammad SAW. Di sono ada namanya Uwais Al-Qarni di Yaman. Kalau ente ketemu, ente minta doa dah. Saking apa ini, saking istimewanya orang ini kok nggak pernah ketemu Nabi, tapi Umar bin Khattab disuruh minta doa sama beliau. Jadi ceritanya Uwais Al-Qarni itu berimannya luar biasa pada Nabi SAW dan belum bertemu Nabi, tapi beliau ada suatu kewajiban yang beliau mendapatkan keberkahan dari orang tersebut. Siapa? Ibunya. Ada ibunya dan ada binatang ternaknya. Nah, pada suatu saat beliau udah bakti sama orang tuanya, ternaknya pun udah diapain, udah dijagain, bilang izin sama ibunya, wahai ibu. Ya, diingetin lagi. Iklan lagi lah, jadi udah iklan nih. Ya, jadi Sononya tahu. Dan sononya dia kata. Iya, udah sononya. Ya, ini juga kopi dari sononya nih. Ya, kembali kepada Uwais Al-Qarni, bahwasanya beliau udah ngerapiin ibunya, cakepin ibunya, istirahat dengan tenang, terus tenang pun udah diapain, ditenangin. Bilang sama ibunya, wah ibu, saya izin sebentar aja mau ke Madinah, pengen bertemu Nabi Muhammad SAW. Nah, ibunya ngizinin. Tapi izinnya cuma sehari, di mana ingat ya, ente punya binatang ternak. Jadi kalau misalkan nggak ada ente, siapa yang ngurusin binatang ternak ente? Akhirnya ketika nyampe ke Madinah, Nabi lagi keluar rumah, entah lagi berperang, entah lagi kemana begitu ya. Beliau nungguin, wah nggak ada Nabi SAW. Ya udah, namanya takdir, ya udah, ya percaya takdir. Tapi di sisi Allah luar biasa. Makanya kata para ulama itu Uwais Al-Qarni majhul di dunia, tapi ma'ruf masyhur di akhirat. Artinya apa? Nggak terkenal di dunia. Kenapa? Ya tadi cuma ngurusin emaknya doang. Udah bakti sama emaknya, nggak wah. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisi para malaikat terkenal nih orang. Kenapa? Tadi baktinya sama ibunya. Nah, karena Nabi Muhammad tinggal di Madinah, mikirin binatang ternaknya, tadi kata ibu saya harus kembali. Emang nggak rezeki ketemu Nabi SAW. Akhirnya apa? Beliau kembali, udah sampai meninggal dunia berada di Yaman. Jadi nggak ketemu Nabi SAW. Ini katakan mukhadram, kayak Najasyi, bukan sahabat, tapi beriman kepada Nabi dan Nabi masih hidup ya, Nabi masih hidup. Itu yang namanya Uwais Al-Qarni. Jadi dia terkadang nggak usah wah-wah juga dah ya. Artinya apa? Dia walaupun nggak terkenal di dunia, tapi terkenal di akhirat. Malah terkadang kalau misalkan mau melakukan amal-amal yang bagus segala macam, nggak usah kasih tahu orang. Tapi kalau misalkan orang tahu ya nggak jadi masalah, mungkin bisa ngikutin. Tapi kalau misalkan dia ngasih tahu orang-orang dengan khawatir dengan penyakit hatinya yang namanya pamer segala macam, ini bisa repot. Makanya penyakit hati, hati-hati. Penyakit hati, hati-hati. Pas ya? Penyakit hati, hati-hati. Kenapa? Tadi orang kadang dengan statusnya dengan ini tuh, ini gua enggak enak, makanya dibilangin diem aja ya, diem aja. Mudah-mudahan dengan diem aja Allah memberikan derajat yang tinggi di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Ya, tadi kan udah ada iklan Isya. Ini baru imam, baru kapan nih? Belum nyolatin. Wah, nyolatin lebih penting lagi ya. Penting lagi. Padahal sederhana kalau kita lihat. Betul ya? Udah gitu nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Ini saking duduk kan ya. Ada orang tua meninggalnya anaknya nunggunya di luar aja nggak masuk masjid. Kenapa? Nggak bisa sholatin, nggak bisa nyolatin. Sekali sholatin dia pakai ruku, pakai sujud. Padahal udah ya cuma 4 takbir, kemudian udah Fatihah, sholawat dan doain. Karena inti yang dari intinya sholat itu ngedoain mayit. Udah 3 doang nih atau 4 doang. Jadi aku lihat sebentar doang nih sebenarnya pembahasan sholat ini tentang sholat jenazah. Tapi pentingnya luar biasa.
konsep daripada tata cara daripada sholat jenazah itu luar biasa, yang Allah berikan lebih kepada orang yang sholat jenazah. Kenapa? Nyenengin jenazah juga, nyenengin keluarga mayit juga, dengan apa dia itu sholat. Makanya ketika ada waktu kosong, ini bukannya berarti hobi, bukan ya? Hobinya apa? Nyolatin sholat, enggak juga. Tapi apa? Kelebihan yang Allah berikan bagi orang yang hadir untuk melaksanakan sholat jenazah. Apa itu? Yaitu Allah berikan 1 qiraat. 1 qiraat itu pahala udah segede gunung Uhud. Ya, belum nanti nguburin, jadi 2 qiraat. Ya, belum sholat isya, qiraat kalau di sini ada. Jadi sholat nyolatin penting. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, dan ada waktu dan nggak ada bola juga kan di depan ya. Nah, ada. Ada. Wah, ibu bingung ini soal apa bola nih? Soalnya bolanya Ada udah sekarang dua. Panjang umur Apa lah. perlu kita ngaji gini di atasnya ada streamingnya nih sih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-fawza wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma sahhil lana umurana wastur lana 'awratana. Allahumma barik lana fi hayatina wa ba'da mamatina. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك mohon maaf bila ada yang salah wa'alaikum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamilin? Oh nggak ada. Armili. Lagi hadir hari ini. Ada Ada sih. Jalal ya, ada Madinah. Lumayan tukang ini mah. Baru kelihatan lah.